Amerika. Mandatnya dari mana? Dari Sultan Abdul Mufakir pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kisanak dan Nyisanak? Bertemu kembali dengan saya Ki Demang Manapa. Seperti biasanya, Ki Demang selalu mendoakan Kisanak dan Nyisanak mudah-mudahan selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Ki Demang akan menceritakan tentang Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir yang merupakan raja dari Banten. Beliau juga adalah raja Nusantara pertama yang secara resmi dilantik oleh Kekhalifahan Utsmaniyah sebagai pemimpin dengan gelar sultan. Sebelum lanjut ke kisah yang akan diceritakan, ada baiknya Kisanak dan Nyisanak untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir dari Banten adalah raja Nusantara pertama yang secara resmi dilantik oleh Kekhalifahan Utsmaniyah sebagai pemimpin dengan gelar sultan. Nama aslinya adalah Pangeran Ratu. Namun, setelah memperoleh gelar sultan dari Syarif, semacam gubernur Mekah, atas otorisasi Kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki pada 23 Juni 1636, beliau mendapat gelar baru yaitu Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir adalah penguasa Kesultanan Banten keempat. Ia adalah raja Nusantara pertama yang secara resmi menyandang gelar sultan. Sebelum Abdul Mafahir, embel-embel sultan sejatinya telah digunakan oleh para pemimpin kerajaan Islam atau kesultanan yang ada di Nusantara. Namun, Abdul Mafahir adalah raja Nusantara pertama yang menerima gelar sultan secara resmi dari dinasti Utsmaniyah sebagai kekhalifahan Islam terbesar yang pernah meruntuhkan kejayaan Imperium Romawi Timur. Pemberian gelar sultan dari otoritas kekhalifahan Islam untuk raja-raja di Indonesia sebenarnya cukup sulit untuk ditelusuri. Namun jikapun ia bukan sultan resmi pertama di Nusantara, setidaknya Abdul Mafahir adalah raja pertama di Pulau Jawa yang menyandang gelar sultan untuk pemimpin kerajaan Islam tersebut. Penguasa terbesar Kesultanan Mataram Islam, Sultan Agung, belum menggunakan gelar sultan ketika naik tahta pada 1613. Saat pertama kali memerintah, gelarnya adalah Panembahan Hanyakarakusuma atau Prabu Pandita Hanyakarakusuma. Kemudian sejak 1624 diganti menjadi Susuhunan Agung Hanyakarakusuma. Pada tahun 1641 atau 5 tahun setelah pemberian gelar sultan kepada Abdul Mafahir, Sultan Agung Hanyakarakusuma pergi ke Mekah. Di Mekah, ia mendapatkan gelar serupa dari otoritas yang sama dan memperoleh nama bernuansa Arab yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani. Jauh sebelumnya, di kawasan barat Nusantara pernah tersemat nama Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Basir. Ia adalah pemimpin Kesultanan Lamuri atau Lamreh di Aceh yang wafat pada tahun 1211. Beberapa referensi menyebut Sulaiman adalah penguasa kerajaan di Nusantara pertama yang menyandang gelar sultan. Namun, belum diketahui gelar tersebut apakah diperoleh secara resmi dari otoritas kekhalifahan Islam seperti yang didapat Sultan Abdul Mafahir dan Sultan Agung Hanyakarakusuma atau bukan. Dari penelusuran tersebut, tidak salah jika beberapa sumber memberikan kesimpulan bahwa Abdul Mafahir dari Banten adalah raja pertama yang menyandang gelar sultan secara resmi di Indonesia, atau setidaknya ia adalah wakil kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara. Pangeran Ratu, nama asli dari Sultan Abdul Mafahir, sudah ditetapkan sebagai penguasa Kesultanan Banten sejak usianya masih 5 bulan. Saat itu, pada tahun 1596, ayahnya Maulana Muhammad wafat di Palembang ketika hendak menguasai wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai wilayah taklukan Kesultanan Banten. Maulana Muhammad dan Pangeran Ratu adalah keturunan langsung dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Setelah menaklukkan kerajaan Sunda Kelapa oleh pasukan gabungan Kesultanan Demak Cirebon pimpinan Fatahillah pada 22 Juni 1527, syiar Islam di kawasan barat Jawa semakin masif. Sunan Gunung Jati membuka jalan Islam ke Banten yang semula dikuasai oleh kerajaan Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Ia adalah ayah dari Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Ketika Pangeran Ratu ditetapkan sebagai raja pada 23 Juni 1596,
Roda pemerintahan Kesultanan Banten dijalankan oleh seorang Mangkubumi atau Perdana Menteri bernama Jaya Negara. Setelah Jaya Negara wafat pada 1602, jabatan Mangkubumi dialihkan kepada adiknya yaitu Yuda Negara. Namun, Yuda Negara yang kemudian menikahi Ibunda Pangeran Ratu atau Janda Maulana Muhammad, Ratu Ayu Wanagiri tidak terlalu lama menjabat. Pada 17 November 1602, ia diberhentikan karena ternyata kurang cakap memimpin. Mangkubumi Yuda Negara tidak disegani baik oleh para pejabat kesultanan maupun rakyat Banten. Kepemimpinan Kesultanan Banten lalu diambil alih oleh Ratu Ayu Wanagiri. Namun selama masa pemerintahan Ibunda Pangeran Ratu ini, situasi Banten justru bertambah runyam. Beberapa kali terjadi upaya penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang dalam istana. Bahkan, Banten mengalami perang saudara selama setahun sejak 8 Maret 1608. Berkat andil salah seorang pejabat istana yang bernama Pangeran Jayakarta, polemik tersebut berhasil dipadamkan. Kemudian diangkatlah Pangeran Arya Rana Manggala, putra Maulana Yusuf, Raja Banten era 1570 sampai dengan 1585 sebagai Perdana Menteri atau Wali Sultan. Kepemimpinan Pangeran Arya Rana Manggala sangat baik, termasuk dalam menghadapi VOC atau Belanda yang sudah mulai masuk ke wilayah Banten. Pemerintahannya teguh, politiknya tegas, menghormati orang-orang Eropa dan diberikannya hak yang sama. Namun pada awal 1624, Pangeran Arya Rana Manggala mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit dan wafat 2 tahun kemudian. Pangeran Ratu yang kala itu sudah cukup umur, resmi memegang kendali pemerintahan sebagai penguasa Kesultanan Banten yang keempat. Wafatnya Pangeran Arya Rana Manggala rupanya dimanfaatkan oleh VOC. Suksesi kepemimpinan kesultanan dijadikan kesempatan bagi kompeni Belanda untuk memonopoli perdagangan lada di Banten yang kala itu memang menjadi salah satu bandar dagang teramai di Jawa. Pangeran Ratu tentu saja menolak kehendak VOC itu. Akibatnya VOC melakukan blokade dengan menghalangi kapal-kapal dagang dari Cina dan Maluku yang ingin berdagang di pelabuhan Banten. Ini tentu saja merugikan Banten dan pecahlah perang pada November 1633. Peperangan itu berlangsung selama 6 tahun hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Hingga tahun-tahun berikutnya, situasi Banten di bawah kepemimpinan Pangeran Ratu atau Sultan Abdul Mafahir relatif aman, meskipun hubungan panas dingin dengan VOC masih bisa dirasakan. Selain pernah mengawali perlawanan terhadap VOC, Sultan Abdul Mafahir juga merintis jalinan diplomatik antara Banten dengan bangsa-bangsa lain di mancanegara, terutama dengan kerajaan Inggris dan beberapa kerajaan Islam di Timur Tengah. Relasi ini kelak dilanjutkan oleh Sultan Banten para penerusnya. Sultan Abdul Mafahir memutuskan turun tahta pada tahun 1647. Ia lalu digantikan oleh putranya Abu Al-Ma'ali Ahmad. Namun era pemerintahan Sultan Banten yang kelima ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad mangkat pada tahun 1650. Mendahului ayahnya yang meninggal dunia setahun berikutnya. Sepeninggal Sultan Abdul Mafahir yang wafat tanggal 10 Maret 1651, tahta Banten diserahkan kepada cucunya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah Sultan yang bertekad menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ia pun melanjutkan perjuangan kakek dan ayahnya dalam upaya mengusir VOC dari Banten. Demikian kisah tentang Sultan Abdul Mafahir yang merupakan sultan pertama di Indonesia yang dilantik langsung oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Bila ada versi lain atau cerita lain tentang hal ini, maka Ki Demang minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.